Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi guys dalam materi pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang manusia purba di Indonesia bersama saya Pak TG. Dalam materi terdahulu, kita sudah membahas tentang persebaran nenek moyang Nusantara. Kali ini kita akan membahas kembali yang lebih khusus. Kali ini dimulai dari teori out of Africa. Apa sih yang dimaksud dengan teori out of Africa? Teori out of Africa adalah teori yang mengatakan bahwa manusia purba yang ada di dunia ini berasal dari satu tempat, yaitu dari Afrika, lalu ke Eropa, ke Asia, hingga ke Indonesia. Di Eropa nanti dikenal dengan Homo neanderthal, kalau di Cina nanti dikenal Homo pekinensis, dan di Indonesia, di Sangiran nanti kita kenal Homo erectus. Apabila kita berbicara manusia purba di Indonesia, pasti kita akan berpikir sebuah tempat, yaitu di Sangiran. Pernah dengar kata Sangiran, guys? Apakah manusia purba hanya ditemukan di Sangiran saja? Oke, jawabannya seperti ini. Jawabannya adalah tidak, karena ada beberapa tempat lainnya. Tempat yang pertama adalah di Trinil, nanti dikenal dengan manusia Trinil. Penemu di tempat ini bernama Eugène Dubois yang menemukan Pithecanthropus di Trinil. Lalu tempat yang kedua adalah Ngandong, nanti dikenal dengan Homo wagekensis dan Homo soloensis. Lalu ditemukan juga di Mojokerto yang ditemukan yang terkenal dengan nama Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan oleh Fons Konigswald pada tahun 1936. Seperti itu, guys. Sangiran ada tempat yang istimewa, guys. Karena Sangiran pada zaman dulu bukan daratan seperti ini. Sangiran telah berubah terus berubah. Karena apa? Pada awalnya Sangiran adalah lautan, laut dalam yang berubah menjadi dangkalan, lalu berubah menjadi rawa, lalu berubah menjadi daratan. Sehingga dengan itu fosilnya sangat lengkap sekali. Sangiran juga istimewa karena mendapat julukan Sangiran Early-Man Site yang dijuluki dan diresmikan oleh UNESCO pada tanggal 7 Desember 1996. Dan kita juga harus bangga sebagai warga negara Indonesia karena Sangiran masuk dalam situs budaya dunia. Sehingga Sangiran bukan hanya milik kita aja, sekarang adalah milik dunia. Kita harus berbangga, guys, jangan lupa itu. Dan Sangiran itu menyumbangkan banyak sekali, baik individu manusia purba dari takson Homo erectus atau berbagai fosil lainnya, baik binatang purba, tumbuhannya, atau lapisan tanahnya. Di Sangiran kehidupan lama sekali, ya. Hidup 1,5 hingga 0,4 juta tahun menggambarkan sejarah evolusi manusia yang terjadi selama lebih dari 1 juta tahun hingga 2 juta tahun, guys. Sebuah hal yang luar biasa untuk kajian sejarah manusia purba di Sangiran. Dalam lingkup kajian manusia sejarah di Indonesia, Sangiran merupakan tempat yang paling besar untuk pembelajaran manusia purba di Sangiran. Bahkan tidak hanya lingkup Indonesia, dalam lingkup dunia, Sangiran merupakan situs juga yang masuk paling besar dalam pembelajaran manusia purba. Berikut gambaran situs manusia purba Sangiran. Petanya boleh perhatikan. Dalam lingkungan manusia purba Sangiran atau lingkungan di kawasan Sangiran ditemukan berbagai fosil manusia purba.
baik Meganthropus paleojavanicus, baik Pithecanthropus erectus hingga jenis dari Homo sapiens. Berikut saya jelaskan tentang fosil-fosil manusia purba di Sangiran secara singkat, guys. Yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Fosil ini ditemukan pada tahun 1936 dan 1941. Namun fosil ini tidak selengkap kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, tidak selengkap itu, guys. Karena fosil ini yang ditemukan hanya gigi dan rahangnya. Namun walaupun ditemukan hanya gigi dan rahangnya, sudah bisa diprediksi bahwa Meganthropus ini tubuhnya tinggi besar dengan rahang yang kuat. Bahkan bisa dianalisa bahwa makanan dari Meganthropus paleojavanicus ini belum diolah, guys, alias masih mentah seperti makan sushi di Jepang itu, guys. Yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Ditemukan di Trinil pertama kali pada tahun 1890, lalu di Sangiran tahun 1969. Nah, nanti kalau kita ke Sangiran atau kalian ke Sangiran sendiri, di sana kalian akan menemukan fosil Pithecanthropus erectus yang masih lengkap tengkoraknya, guys. Bahkan sudah dibentuk patung yang bagus sekali di Sangiran. Volume otak dari Pithecanthropus ini itu masih 900 cc di bawah manusia normal. Hampir sama dengan Meganthropus. Badan dari Pithecanthropus ini badannya tegap, kuat, rahang kuat, dan berjalan tegak. Dan pada masa ini dimungkinkan makanan dari Pithecanthropus juga belum diolah, masih mentah, guys, masih segar. Dan fosil yang ketiga yang ditemukan di Sangiran dinamakan Homo sapiens, sebuah ras yang lebih pintar dari ras-ras sebelumnya. Diteliti pertama oleh Van Rietschoten di wajak, mempunyai ciri volume otak yaitu 1650 cc, di atas dari Pithecanthropus erectus. Manusia ini berjalan tegak, gigi dan rahang mengecil. Dan penyebaran ada di Indonesia, Filipina, dan Cina Selatan, guys. Berikut kita analisa ras Homo sapiens. Dan boleh dikatakan ras inilah ras paling sempurna, karena kita adalah keturunan dari Homo sapiens, seperti itu, guys. Homo sapiens memang lebih lemah dari jenis Pithecanthropus, namun lebih pintar. Itu dibuktikan dengan volume otaknya yang lebih besar, seperti itu. Dan Homo sapiens tampil sebagai spesies yang tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Walaupun secara fisik lebih kecil, namun lebih cerdas. Ya. Kita bisa buktikan karena sampai saat ini Homo sapiens lah yang bisa bertahan. Dan Pithecanthropus mengalami kepunahan di Sangiran, sehingga kita tidak usah khawatir bahwa kita keturunan manusia purba Sangiran. Bukan, guys, kita adalah bukan keturunan manusia purba yang berada di Sangiran, seperti itu. Homo sapiens dikenal di Asia atau di Indonesia sebagai ras Austromelanesoid dan ras Mongoloid. Juga terkenal dengan sebutan Homo wajakensis, Homo salensis hingga manusia liang buah, guys. Oke, kita berikan kesimpulan yang super singkat. Oke, yang pertama kesimpulannya adalah bahwa Indonesia adalah pusat penelitian manusia purba terlengkap di dunia, guys. Kita harus bangga kan tentang hal seperti itu. Yang kedua, keberadaan manusia purba di Sangiran adalah yang terlengkap seperti itu dengan siklus hidupnya. Dan Pithecanthropus di Nusantara, contohnya di Sangiran, itu mengalami kepunahan di sana karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan sudah punah kira-kira
2 juta tahun yang lalu, sehingga kita tidak usah berpikir bahwa nenek moyang kita atau kakek buyut kita keturunan dari manusia purba sangiran, guys, nggak usah khawatir seperti itu. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens merupakan ras pintar dan tangguh yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, guys. Oke. Sebelum saya tutup, saya ada kata-kata mutiara dari saya, yaitu sabar itu capek, sabar itu pegel, sabar itu emosi, sabar itu kesel, sabar itu susah, tapi sabar itu indah. Indahnya kapan? Sabar. Itulah kata-kata mutiara dari saya. Apabila dalam menyampaikan materi ada hal-hal yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. See you, ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.